wawasan Nusantara sendiri itu merupakan konsep pemahaman di mana untuk memahami keberagaman wilayah serta sumber daya alam serta potensi Indonesia sebagai negara dengan kepulauan yang luas. Sehingga dengan adanya konsep ini menjadikan masyarakat memahami serta menghargai Indonesia sebagai suatu negara dengan status negara kepulauan yang luas. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata. Yang pertama, wawasan yang berarti cara pandang atau persepsi, dan Nusantara yang berarti kepulauan. Jadi dapat diartikan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kalau menurut aku, wawasan Nusantara itu cara pandang dan berpikir bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri ataupun lingkungannya dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Definisi wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutamakan kesatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah NKRI. Kalau menurut aku tujuannya itu kalau dari aspek politiknya sendiri itu untuk menjaga kestabilan politik, terus supaya tetap demokratis dan berkeadilan. Kalau dari segi sosial budayanya itu mungkin untuk memelihara sosial dan budaya yang ada di Indonesia supaya tetap lestari dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Tujuan dari konsep wawasan Nusantara sendiri menurut saya adalah agar tercipta nasionalisme serta rasa persatuan di antara masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat ini akan memiliki semangat yang kuat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Tujuan wawasan Nusantara ada 4. Yang pertama, mewujudkan rasa persatuan dan nasionalisme yang tinggi di antara seluruh warga negara Indonesia. Kedua, menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, suku, dan ras. Ketiga, mewujudkan ketertiban dan perdamaian. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi Indonesia di dunia sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan alam dan kebudayaan yang melimpah. Pengimplementasian wawasan Nusantara sendiri menurut saya ada dalam berbagai aspek bidang. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Dalam aspek ini dapat diterapkan dengan mengembangkan potensi daerah serta membangun kerjasama antar wilayah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Beberapa contoh penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan yaitu membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, kerjasama dengan negara lain untuk mengamankan negara, ikut menjaga keamanan lingkungan, dan lain sebagainya. Untuk implementasi di bidang politik itu mungkin menghargai perbedaan pendapat di suatu kelompok. Kalau dari segi sosial budayanya itu mungkin dengan melestarikan dan menjaga nilai-nilai budaya supaya tetap lestari dan mungkin dapat memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan kepada masyarakat luas. Di bidang sosial budaya ada menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Yang pertama ialah perkembangan teknologi. Teknologi yang makin berkembang memang bisa memudahkan tiap aktivitas yang dilakukan masyarakat. Meski begitu, perkembangan teknologi juga bisa menjadi tantangan dalam penerapan wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan semua orang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini, tiap individu punya hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau laba. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Di negara berkembang, jumlah sumber daya manusia yang berkualitas baik masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan landasan operasional berupa GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Melalui wawasan Nusantara, Indonesia menegaskan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dari Sabang sampai Merauke, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Dalam penerapannya, wawasan Nusantara mendorong kerjasama yang harmonis antar daerah agar supaya mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi landasan strategis dalam pembangunan nasional dan menjaga stabilitas negara.
serta melindungi kedaulatan bangsa di tengah tantangan global.